Hai, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada di seluruh Indonesia. Buah tais dimakan Maharaja Sakti. Ketika dimakan, rasanya asam. Sebelum saya memaparkan modul kali ini, izinkan saya membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Bobi Ardiansa SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya mengajar di SMK 06 Seluma dengan pengajar praktik Ibu Herlika dan fasilitator Pak Ahmad Yani. Dalam modul kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.2.A.3 mulai dari diri. Pada modul kali ini yaitu modul 1.2.A.3, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Yang menjadi tujuan dalam pembelajaran modul ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi nilai diri sendiri yang selama ini melekat dalam pribadinya. Ini dimaksudkan bagaimana calon guru penggerak bisa menggali dan mengidentifikasi nilai-nilai yang sudah melekat dalam dirinya, baik positif maupun negatif. Nilai ini nantinya bisa dibagikan atau berbagi praktik baik dengan siswa dan lingkungan sekolahnya. Yang kedua, CGP dapat menjelaskan peran dirinya sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolah masing-masing. Bagaimana CGP atau guru penggerak, calon guru penggerak ini bisa memberikan sebuah peran dirinya tersebut di lingkungan sekolahnya. Baik, inilah modul 1.2.A.3 tentang mulai dari. Dalam modul 1.2.A.3 tentang mulai dari diri sendiri, kegiatan pertama yaitu trapesium usia. Trapesium usia merupakan gambaran umum yang terjadi mulai dari kita lahir sampai usia yang akan kita jalani. Ini berkenaan dengan mulai dari usia kita dari kecil sampai kita berhasil, atau dari usia dini sampai usia yang akan kita jalani nanti. Pada trapesium usia terdapat peristiwa positif dan negatif yang telah dijalani sebelumnya. Hal ini berkenaan dengan apa yang kita lalui selama ini, baik itu hal positif maupun hal negatif di dalam kehidupan kita. Berikut contoh trapesium usia saya pada mulai dari 0 tahun sampai ke 60 tahun usia pensiun. Jadi di usia 9 tahun saya mengalami kepasifan. Masih pasif dalam kegiatan, belum begitu aktif dalam kegiatan. Selisih usia saya dari usia 9 tahun dengan usia sekarang yaitu 24 tahun. Lalu dilanjutkan dengan usia 16 tahun. Di usia 16 tahun saya sudah mulai mampu mengikuti dan menguasai pembelajaran dan bekerja sama dengan teman. Selisih usia saya 17 tahun. Di usia ini fase di mana saya mulai ingin berkembang. Saya mulai ingin mencoba hidup bersosial, berorganisasi, dan mengikuti sebuah kegiatan. Lalu dilanjutkan di usia 23 tahun, saya selesai pendidikan. Di usia 33 tahun, usia saat ini, saya sudah mampu mengajak dan mengkoordinir teman sejawat, mengajak melakukan praktik baik, memberikan dampak positif terhadap teman-teman yang lainnya. Lalu refleksi, pada trapesium usia terdapat peristiwa positif dan negatif yang sudah saya lalui. Peristiwa negatif yaitu pada saat usia saya masih di usia 9 tahun, saya masih begitu pasif dalam berbagai hal. Walaupun pada usia tersebut saya sudah mampu memahami pembelajaran, namun dalam kegiatan yang lainnya saya tidak aktif. Sehingga dalam kerjasama dan bergaul dengan teman, saya masih sangat kurang. Pada usia saat ini juga, saya masih pilih-pilih teman dalam bergaul. Hal ini mengakibatkan sesuatu hal yang saya kurang bersosialisasi. Namun, seiring berjalan waktu, saya mulai berpikir bahwa saya sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup secara individualisme. Saya harus bergaul, saya harus memiliki teman yang banyak dan menjalin jaringan-jaringan dan dengan teman-teman lain.
Saat usia 16 tahun, tepatnya masuk SMA, saya mulai untuk memberanikan diri terlibat secara aktif dalam kegiatan, yaitu salah satunya Sanggar Teater. Dari kegiatan inilah saya belajar banyak hal, antara lain bekerja sama, gotong royong, arti kebersamaan, sehingga saya mampu untuk berorganisasi dan bersosialisasi terhadap teman, baik yang di bawah usia yang di bawah saya maupun yang di atas usia saya. Hal ini sehingga berdampak dalam diri saya. Sampai masuk perguruan tinggi, saya sangat aktif dalam kegiatan dan organisasi. Saya selalu mengikuti setiap kegiatan, sehingga pada puncaknya saya bisa menjadi ketua organisasi dan ketua himpunan mahasiswa pada program studi yang saya tempuh. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa saya ada dampak dan memiliki kecenderungan untuk selalu berorganisasi. Hal ini membawa hal positif bagi saya. Dari pengalaman ini, saya bisa berbagi dengan teman sejawat. Saya mampu memberikan dampak positif terhadap orang lain. Dari trapesium usia tersebut, dapat saya simpulkan bahwa kita mampu berkembang dan menyesuaikan dengan lingkungan ketika kita mau mencoba dan berusaha untuk keluar dari fase negatif yang ada dalam diri kita sendiri. Ini menjadi motivasi dalam diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, kita harus memerankan diri sebagai pribadi yang bermakna dan pribadi yang positif dalam proses belajar siswa. Ini agar kita mampu untuk menjadi fasilitator, mampu untuk mensupport siswa agar dapat belajar dan tercapai apa yang dia ingin. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa. Berikut beberapa hal nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak dan harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama yaitu pemahaman. Guru penggerak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum, materi pelajaran, dan strategi pengajaran. Guru penggerak memiliki pengetahuan yang luas dan dapat membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik. Lalu yang kedua yaitu sebagai inspirasi. Guru penggerak dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa, bagi teman sejawat, dan bagi guru yang lainnya. Mereka dapat memotivasi siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi, mengembangkan potensi diri, dan meraih impian mereka. Guru penggerak juga bisa menjadi support bagi guru-guru lainnya, dan guru penggerak bisa memberikan dampak positif pada guru lain. Yang ketiga yaitu guru penggerak sebagai pembimbing. Seorang guru penggerak juga berperan sebagai pembimbing bagi siswa. Guru penggerak dapat membantu siswa dalam menemukan minat dan bakat sekaligus tujuan hidup mereka. Guru penggerak membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, mengembangkan keterampilan sosial, dan menghadapi tantangan hidup. Lalu, guru penggerak adalah pemberi dorongan. Guru penggerak memberikan dorongan kepada siswa untuk berani mengambil risiko, berpikir kreatif, inovatif, dan mengembangkan gagasan-gagasan baru. Guru penggerak menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal baru. Lalu guru penggerak juga pembentuk karakter. Guru penggerak berperan dalam membentuk karakter siswa. Guru penggerak mengajarkan nilai-nilai moral, etika, sikap positif kepada siswa. Guru penggerak juga mendorong siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan berempati. Selanjutnya, guru penggerak merupakan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru penggerak bukan hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan belajar yang aktif. Metode menggunakan metode pengajaran yang beragam, seperti misalnya diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan mendalam. Hal ini sangat penting bagi siswa. Lalu yang terakhir yaitu guru penggerak sebagai pengawas perkembangan. Guru penggerak secara aktif memantau dan mengevaluasi perkembangan siswa. Guru penggerak memberikan umpan balik konstruktif, mendukung siswa yang mengalami kesulitan, dan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu guru penggerak juga berperan dalam melibatkan orang tua, pemangku kepentingan lainnya, dan mendukung perkembangan siswa. Hal ini sejalan dengan apa yang akan diberikan, apa yang akan menjadi sebuah tujuan dalam sebuah pendidikan.
Lalu itulah gambaran saya dari tentang nilai-nilai peran guru penggerak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.